Malam. Nah, pada tutorial front-end yang pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang akan kita buat itu apa, langkah-langkahnya bagaimana, apa saja yang harus kita perhatikan. Nah, yang akan kita buat pertama itu di sebuah website ada beberapa istilah. Yang pertama itu ada header, bagian kepala sebuah website atasnya. Terus ada navigasi menu, ada juga sidebar kiri, sidebar kanan, ada juga konten yang memuat berita atau artikel utama di sebuah website, ada juga bagian footer. Nah, secara umum website itu dibagi menjadi seperti ini. Ada header, navigasi, sidebar, konten, dan footer. Nah, biasanya ada untuk header dan footer ini akan sama di setiap page-nya. Dan juga menu navigasi juga kadang-kadang sama di setiap page. Untuk sidebar juga kadang-kadang sama di setiap page. Nah, untuk konten biasanya pasti berbeda untuk setiap page. Contoh nyata sebuah website, layout website adalah seperti ini. Ada, kalau kita lihat di sini di bagian atas itu ada headernya, ada menu, terus ada, kalau di sini ada tampilan kontennya. Kalau di sini istilahnya itu adalah top banner ya. Dalam bentuk slider, kita bisa lihat di sini dari indikator 1/4, berarti di sini menandakan ada 4 slide. Nah, di sini juga ada image lagi, yang juga di bawahnya ada tulisan. Di sini ada seperti card. Nah, di sini juga kalau kita lebih detail ke bawah ada yang namanya footer. Biasanya footer itu seperti ini, berisi tentang deskripsi web perusahaan pemilik web tersebut, dan juga ada top links, offers, juga biasanya ada juga tentang submit tertentu di sini. Nah, ini layout ini yang akan kita coba buat nanti ke depannya. Layout yang sederhana seperti ini, namun simple namun bagus. Nah, rencananya kita akan pakai layout ini, implementasikan ke front end. Istilahnya ada slice, membuat slice dari desain ini. Nanti selanjutnya kita akan menghubungkan template ini, template yang sudah kita buat, front end yang sudah kita buat, ke back end-nya. Nah, back end-nya di sini saya akan memakai PHP, yaitu framework WordPress. Jadi WordPress itu adalah CMS dari PHP yang sangat populer. Contoh lain website adalah seperti ini, ada footer, bagian konten, dan juga ada footer dan header maksud saya tadi. Namun di sini kita masih belum lihat sidebar ya. Jadi untuk contoh real dari sidebar itu biasanya kita akan temukan di website berita. Contoh seperti ini, liputan6.com. Nah, untuk belajar front end sendiri, kita tidak perlu amat soal internet ya, jadi kita offline. Nah, biasanya kalau sidebar itu adalah ini, biasanya diisi dengan topik populer. Terus kalau ini seperti banner-banner iklan dari vendor lain, jadwal, yang paling populer, dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke, kita akan langsung saja belajar. Pertama, buka text editornya. Di sini saya memakai Atom. Kita buat sebuah file terlebih dahulu, kita save dulu. Bebas untuk tempatnya di mana aja. Saya akan taruh di desktop saja. Kita namai index.html, kita taruh di folder belajar HTML. Kita harus belajar tentang HTML terlebih dahulu. Nah, seperti ini sudah. Apabila kita memakai text editor yang bagus,
Artinya dia itu pasti sudah memiliki auto complete dari beberapa tag populer seperti untuk membuat HTML. Kalau di Atom kita tinggal ketik HTML enter, nah dia akan membuatkan markup atau kode standarnya. Nah di sini saya akan jelaskan dulu. Jadi untuk di HTML ini biasanya diawali dengan doctype HTML, tapi ini bisa hilang juga, tapi lebih bagus ada. Terus ada tag HTML pembuka, biasanya seperti ini juga bisa untuk simpelnya. Terus ada tag head bagian kepala, biasanya bagian ini berisi tentang title dari sebuah website. Jadi title ini adanya itu di, sebentar saya akan pindahkan dulu. Nah, di atas ini. Di atas yang ini. Kalau ini untitled.png. Nah, biasanya title ini, judul website, nanti akan ada di atas. Juga di sini biasanya kita akan mendefinisikan CSS di sini, dan juga di bagian body ini adalah konten. Biasanya untuk JavaScript berada di sini. Nah, untuk JavaScript ini biasanya ada di sini. Type JavaScript. Kurang lebih begini struktur dasar dari sebuah website. Jadi untuk memanggilnya di sini, kita cukup buka filenya dari yang kita buat tadi ke browser. Double klik saja. Nah, ini adalah bagian konten di bagian sini. Ini CSS-nya ya.